Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita berbicara tentang masuknya Nikita Mirzani, itu tidak bisa kita kaitkan dengan yang Anda sampaikan tadi tentang ada dugaan penyuapan bulan. Itu kan nggak bisa dibuktikan. Hingga saat ini kan itu ada di kantong penyidik semua. Kan gitu. Tentunya penyidik saya berkali-kali katakan tidak akan mungkin meningkatkan kasus itu menjadi penyidikan dan penetapan tersangka dan bahkan melakukan penahanan kalau tidak ada minimal dua alat bukti yang sah. Maka terjadilah penahanan itu. Ini kan sekarang proses berjalan terus. Jadi kalau Mahdi mengatakan seperti itu, dia bisa buktikan nggak? Hati-hati loh, tidak bisa buktikan itu fitnah. Bisa berbalik kepada yang bersangkutan. Like or dislike harus berdasarkan fakta. Penyidik tidak akan menerima itu kalau asal ngomong katanya kan berkali-kali. Saya selalu menyatakan bahwa setiap apa yang saya sampaikan harus berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan katanya. Jadi saya tidak perlu jauh mengomentari itu. Hanya yang bersangkutan hati-hati memberikan statement, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Apa dia pernah diperiksa nggak tentang masalah itu? Kalau pernah diperiksa, tentunya kan pasti akan booming di media. Ternyata kan enggak. Sekarang ternyata kan hanya berfokus kepada Reza dan Nikita serta Mahir. Kira-kira gitu ya. Bang, ini kan maksudnya teleponan nih bang mereka nih Mail ya kan meminta uang dari si Reza Gladys sendiri nih bang. Nah bang, kemungkinan besar Reza Gladys akan ditahan juga nggak sih bang? Nanti kita serahkan penyidik ya. Maka saya katakan dari awal-awal tidak ada api kalau tidak ada asap, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tersangkanya Nikita berawal daripada ada transaksi antara Reza melalui Mahir dan Nikita melalui rekeningnya, baik itu transferan maupun uang tunai. Coba kita analisa saja dari tadinya perjanjian 5M turun jadi 4M dan dibagi atas 2 termin. Nah kok bisa seperti ini? Membeli apa ini? Nggak ada kan? Berarti kenapa uang cuma-cuma diberikan kepada Nikita? Nggak mungkin juga kan? Gitu. Nah akibatnya diperiksalah sini kita ini ternyata berdasarkan chat, TikTok, percakapan, kemudian hasil transferan, bukti-bukti yang lain yang mengikat, dinaikkanlah statusnya jadi tersangka dan ditahan untuk lanjut nanti untuk disidangkan setelah melalui JPU P21. Dan ingat loh, jaksa penuntut umum atau JPU sudah menurunkan jaksa penyelidik atau jaksa peneliti. Sudah meneliti kasus ini, makanya dikeluarkan SPDP. Menungki kita kepada masalah Reza, menurut hemat saya, tidak mungkin tidak diperiksa, harus diperiksa. Kalau dia tidak diperiksa, terus apa bahan nanti di pengadilan nanti? Loh, sekarang ini diperas, siapa yang diperas? Kan ditanya dong yang diperas, berarti siapa? Saksi pelapor. Nanti runtutan saksi pelapor, kenapa kamu kasih? Ada apa? Itu yang saya katakan berkali-kali, ada relevansinya kepada skincare ini supaya Mail mengatakan uang tutup mulut kan tuh. Nah, itu aja bisa tahu uang tutup mulut apa ini. Nah, ini yang harus diperiksa ya. Harus diperiksa secara mendalam. Kemudian nanti kalau memang betul-betul terjadi ada benang merahnya ya periksa. Kalau memang betul-betul dia menyuap ya tersangkakan. Jadi jangan hanya berpihak pada sebelah aja. Saya nggak berpihak kemana-mana. Saya hanya berpihak kepada sistematika hukum dan barikade hukum. Nah, tidak elok juga kalau Reza tidak diperiksa. Siapapun yang terlibat dalamnya, apakah itu ada di situ Oki, kan sudah periksa juga per Februari itu, apa Doktif, juga kan ada di situ. Tinggal nanti bobot daripada case ini akan ditentukan nanti oleh penyidik. Nanti kita lihat aja hasil karya daripada penyidik ini untuk bisa naik ke permukaan dan nanti kita lihat apakah ini semua bermuara kepada JPU dengan P21 dan penyerahan tahap 2. Itu kira-kira ya. Oh, tapi kan kalau kata beberapa ya, ini kan antara swasta dengan swasta, bukan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah. Jadi kan nggak bisa digunakan harga ya periksa, oke periksa, tapi nggak bisa dijadikan uh, apa restoratif justice maksudnya. Enggak apa disangkakan sebagai dia menyuap, sedangkan dia kan swasta ke swasta, ibaratnya RG ke DG, bukan instansi pemerintah ini
periksa sih oke lah periksa, cuman kan gimana menurut abang sendiri kan nggak bisa. Loh, saya kan sudah dikasih jelaskan sinyal, kan? tadi. Kan sudah saya jelaskan bahwa apa sebabnya Nikita ditersangkakan dan ditahan. Unsur-unsur kan ada di situ. Apakah pemerasan itu jangan dikira harus dengan kekerasan, harus ngegebukin orang. Enggak. Jadi pemerasan itu bisa terjadi, ada satu case, kalau nggak saya bongkar, silakan aja. Nggak apa-apa, kok nggak usah kasih saya. Dia nggak maksa itu untuk dikasih. Seketika itu nggak dikasih, dia angkat, di blow up. Apakah ada unsur kekerasan untuk menekan itu? Enggak. Tapi ada dampak. Apabila ini dikeluarkan, dampaknya ada. Nah, itu yang dikatakan bukan antara swasta dan swasta. Nggak ada hubungannya. Ternyata sudah berpindah. Ternyata si pelapor telah menyatakan terjadinya penekanan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Ini biar tahu juga publik ya. Jadi kalau ada ancaman kekerasan, tidak harus dengan kekerasan. Kalau enggak saya bunuh kamu atau bukan itu. Penekanan halus juga bisa. Itu adalah pemerasan juga. Nggak apa-apa, lo makasih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan nggak dipaksa, nggak dikirimnya nggak apa-apa. Ada ancaman nggak di situ? Nggak ada ancaman faktual kan nggak ada kan? Tapi dampaknya ada nggak? Nah, itu yang perlu saya tekankan kepada publik. Dampaknya itu apabila kamu tidak kasih, nanti akan berdampak lebih besar lagi kerugianmu dan dampaknya kepada dirimu. Apa ya, skincare-mu, dirimu sendiri akan disita. Ingat loh, apabila skincare-nya ini nanti bermasalah, ternyata betul-betul overclaim, ya, makanya saya katakan berkali-kali, BPOM harus turun itu, verifikasi betul, periksa, jangan menengahi. Sudah kasus sudah bergulir begini, tenang-tenang aja, harus diperiksa itu. Nah, kalau memang terjadi ada overclaim yang mengakibat berdampak kepada masyarakat atau publik, merusak tubuh, ya. Kalau di kulit itu merusak, menghadap apa? Iritasi juga kena, bisa kanker kulit. Ini kan berdampak pada masyarakat. Itu yang saya katakan tidak bisa restoratif justice karena ada pihak ketiga yang dirugikan, termasuk BPOM dirugikan kredibilitasnya. Nah, kalau memang terjadi, ya sudah layak itu yang bersangkutan membayar denda kepada negara. Perusahaannya ditutup. Itu harus disegel karena bermasalah. Nah, itu kira-kira. Jadi itu keterangan saya terdulu, saya sudah nyampaikan itu ya seperti itu. Jadi nggak ada urusan restoratif justice. Restoratif justice hanya berlaku antara kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak ketiga atau pihak lain. Contoh masalah penggelapan antara saya dengan media nih. Ternyata setelah diperiksa dan lain sebagainya udah tersangka kan nih. Nah, ternyata ada restoratif justice, ada kesepakatan kedua belah pihak berdamai, dikembalikan nih uang semua. Itu bisa diselesaikan di luar jalur hukum. Itu kira-kira ya. Ada yang menarik soal yang sekarang masyarakat soal penyidik sendiri bang, karena kan ini kan video yang viral soal rekaman itu bang, itu kan juga bukti bahwa untuk nggak boleh disebarluaskan sembarangan bang, itu gimana? Video bukti rekaman dari siapa? Mail dengan Reza. Oh iya. Jadi gini ya, ada beberapa hal perlu juga media tahu dan publik tahu. Ada beberapa hal baik itu percakapan melalui media elektronik ataupun dalam hal yang bukti-bukti yang mengikat yang tidak perlu dipublikasikan pada saat itu. Nanti itu akan ada nanti di fakta persidangan. Ya. Itu jadi konsumsi penyidik supaya ini jangan nyebar karena nanti kalau sananya dipublikasikan ada langkah-langkah berikut daripada yang bersangkutan untuk mengcounter ini. Ini kan sudah dipegang dulu. Nanti pada saat di pengadilan dibongkar ini semua, inilah faktanya melalui bukti elektronik tadi. Tapi pertanyaannya itu udah kesebar. Nah, perlu saya ingatkan ya, kalau udah pernah saya jawab cara saya dulu ya sama media, bukti rekaman itu sudah tersebar, saya yakin itu bukan dari penyidik. Itu sebelum penyidik mengambil itu. Sudah disebarkan dulu oleh yang bersangkutan, siapa itu pihak yang menyebarkan itu kita tidak tahu, tapi saya yakin kan pasti tidak ada penyidik. Kalau sudah sampai di tangan penyidik, tidak akan mungkin dipublikasikan kepada orang lain. Itu jadi konsumsi bahan untuk penyidik nanti untuk lebih memperdalam menganalisis kasus tersebut. Nah, kalau yang menyebarkan tidak perlu dicari, kan gitu. Bisakah dari pihak terlapor? Bisa, laporkan saja ke cyber. Untuk melaporkan balik. Bisa, akun siapa yang menyebarkan tuh berupa akun kah atau WA kah? Kan ada macam-macam, atau Instagram kah?
nanti dilaporkan saja kepada tim cyber, baik PIN 3 Polda maupun di Mabes, nanti cyber yang akan menindaklanjuti itu. Dia punya hak untuk melaporkan, karena ini kan kenapa dikonsumsi untuk publik, untuk merusak itu semua. Boleh dia keberatan, nggak apa-apa. Tapi ada unsur pidananya kalau Ada dong. Kalau seandainya dia, kan ada dilarang seseorang mempublikasikan, seperti contoh nih, wawancara saya ini kalau dipotong-potong oleh orang tanpa seizin saya, kena undang-undang ITE. Ini perlu sampaikan juga. Jadi tanpa seizin daripada narasumber. Dia memotong, karena kalau sudah memotong kan berarti diedit. Ada diedit yang tidak cocok, yang tadi aku mau ke pasar, terus dipotong tuh, maunya itu hilang kan ke pasar, padahal belum tentu ke pasar. Kira-kira gitu. Jadi ada. ini kan dugaan kan awal ini kan percakapan soal permintaan damai atau pemerasan kan. Ini dugaan dilakukan oleh dokter R sendiri, Bang. Dan di situ juga viralnya itu kan juga poinnya ada di dalamnya substansinya gitu kan. Ya nggak apa-apa, dilaporkan saja. Makanya saya bilang ini kan di luar konteks nih, tapi penyidik sudah memegang itu. Jadi penyidik memegang ini tidak akan mungkin dipublikasikan. Apapun yang sudah diserahkan kepada penyidik, itu adalah konsumsi penyidik, utuh nanti diserahkan kepada JPU. Dan itu tidak akan mungkin terpublikasi. Kalau ada yang mempublikasikan, saya yakin itu sebelum jatuh ke tangan penyidik. Nah, kalau yang bersangkutan keberatan, laporkan saja. Ya, itu laporkan saja pencemaran nama baik, apakah ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kalau mau ke cyber, laporkan ke cyber. Kalau secara pidana bisa saja kena 310-311. Tapi tinggal kita lihat bukti-bukti permulaannya itu mengikat atau tidak. Kira-kira gitu ya.